Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Najiha dengan NIM 210 401 110149, jurusan Psikologi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video kali ini, saya akan mengangkat tema Islam dan Pancasila, keserasian di antara nilai-nilai keduanya. Narasumber yang akan saya wawancarai pada video kali ini adalah tokoh masyarakat yang dikenal memiliki pengetahuan yang luas, juga banyak berperan dalam andil memperjuangkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat. Tokoh yang pertama adalah Bapak Haji Ahmad Shadiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang Bapak berikan kepada saya. Saya di sini sebagai perwakilan dari mahasiswa Maulana Malik Ibrahim Malang. Kami mewawancarai tokoh agama terkait dengan tema kali ini adalah keserasian nilai antara kandungan Pancasila dan Islam. Ya, baik. Saya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah yang pertama, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mohon dulu izin pada Allah SWT, memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan pertanyaan Mbak tadi tentang Pancasila, makna Pancasila. Kalau secara bahasa, panca itu kan 5, sila itu tatanan ya, sehingga ada 5 tatanan yang akhirnya diakui, diyakini, dan dijadikan satu fondasi dari negara kita. Lalu orang mengatakan dasar kita Pancasila kan gitu ya. Dan dari segi kesejarahan itu ternyata, nah ini kaitannya itu berangkatnya dari sebagian besar para ulama. Kita lihat dari sisi kebahasaan saja, itu banyak menggunakan bahasa-bahasa agama. Ya memang di situ ada yang satu ketuhanan yang Maha Esa, terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia itu bahasa Arab, adil bahasa Arab, beradab bahasa Arab. Demikian coba seterusnya. Ya. Persatuan Indonesia, kerakyatan, rakyat, bahasa apa itu? Arab asalnya. Rakyat, kerakyatan, hikmat, bahasa Arab lagi. Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan kan gitu, permusyawaratan, bahasa Arab. Karena itu kalau berkaitan dengan ini, kita umat Islam bangga. Ini bangga. Artinya kita punya Pancasila dan telah diakui sebagai dasar negara kita Indonesia yang keseluruhannya sangat-sangat Islami. Hingga kita ya mau tidak mau harus sudah, kalau saya mengatakan selaku orang yang beragama, orang Islam harus dah, itu isinya Islam, isinya Islam aja. Jadi nggak ada pertentangan, nggak ada apa-apanya, bahkan sangat mendukung, apalagi di negara kita yang pluralis dari sisi suku, bahasa, dan sebagainya ya. Berapa
bahasa, berapa suku Indonesia. Demikian juga agama di Indonesia. Maka sangat-sangat pas kalau Pancasila, dan ini sudah diakui oleh stakeholder kita, para ulama-ulama kita, ya Hasyim ya diantaranya itu yang telah mencetuskan munculnya dulunya di dalam kesejarahan itu ada yang memang memfokuskan ada pelaksanaan syariat Islam untuk para pemeluknya, itu ada di preambulnya Undang-Undang Dasar, dan itu sebagai bagian dari kesejarahan Pancasila. Tetapi alhamdulillah tokoh-tokoh agama kita Islam ridho hanya untuk menjaga persatuan Indonesia agar tidak pecah negara ini, menghapus 7 kalimat itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, itulah akhirnya menjadi Pancasila yang sekarang itu. Oke, itulah sekilas secara keseluruhan dari Pancasila yang sudah kita akui sebagai dasar negara kita. Mungkin yang lain, Mbak, apa? Oke, buat pertanyaan selanjutnya, Pak. Sebenarnya ya, karena Pancasila itu memang berangkatnya dari naluri orang Indonesia, nggak ada masalah sebenarnya. Kalau dari sisi pelaksanaannya, pengeterapannya sudah dilakoni apa coba? Ketuhanan yang Maha Esa. Mau tidak mau orang Indonesia kita akui beragama, walaupun tidak beragama Islam kan gitu ya. Agama ini bahkan ada yang menganut kepercayaan toh berarti dia ngaku adanya Tuhan, kan itu ya. Hanya nama saja kalau orang Islam mengatakan Allah ya, tetapi kalau orang lain namanya ya entah ya, ada yang Kang Murbeng Dumadi katanya orang Jawa, ya sudah. Tetapi satu artinya ketuhanan yang Maha Esa itu diakui oleh masyarakat Indonesia. Itu pengeterapan dalam kehidupan. Jadi karena Pancasila itu dari akar masyarakat Indonesia, sudah memang orang tidak perlu mengatakan saya Pancasila, nggak usah kan. Tapi kesehariannya Sudah yang dikerjakan menunjukkan. itu persatuan Indonesia. Di masyarakat desa ada, kalau ada orang ini mati, guyup kan datang. Iya dong. Oke. Nah, salah satu bentuknya pengeterapannya ya. Kalau dulu ada orang bikin rumah sebelum zaman modern, itu datang semua itu. Ada orang mau tanam kalau dulu, itu persatuan Indonesia. Sekarang itu kalau ada orang meninggal lah yang masih berjalan itu, orang meninggal mesti datang, bawa ini, seluruhnya sudah, yang ketiban musibah tidak bingung dah. Nah, itu berarti persatuan Indonesia. Kemudian kerakyatan, ada musyawarah itu ya. Kalau ada masalah-masalah dibincangkan, itu kan berarti memang sudah akar masyarakat ya gitu. Itu pada memang dengan perkembangan teknologi lalu ada perkembangan, tetapi tetap ada bagaimanapun, karena itu sudah naluri ya. Dan naluri dari manusia itu memang tidak bisa berdiri sendiri, dewean tidak bisa, butuh orang. Maka timbullah menghormati pendapatnya orang lain, lalu musyawarah, kemudian disepakati gini ya, mufakat. Itu bahasa Arab ya, mufakat ya. Nah, tahu itu mufakat itu bahasa Arab. Kita sering mengatakan apa? Taufik. Jadi mufakoh. Coba menjadi mufakat. Jadi maksudnya wis sama, setuju, wis dengan segala perbedaannya, kurang dan lebihnya, ya apa? Sepakati, sepakat. Jadi orang menjadi sepakat. Musyawarah mufakat. Oke. Apa lagi? Ya
Ya, yang jelas dalam hal gini ya, karena Pancasila itu udah sama lah dengan ajaran-ajaran Islam, ya mau tidak mau nggak ada masalah. Artinya ketika kita menyampaikan dakwah Islam, ya itu sekaligus Pancasila dah. Ya contohnya itu tadi lah. Ketika kita ngajak la ilaha illallah, ya jelas sudah ketuhanan yang Maha Esa. Kan gitu ya. Ketika kita ngajak kalau ada masalah, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah di dalam halmu, masalahmu, kan sudah pengeterapan itu kan ya. Kemudian ada kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Nah, rakyat ini nggak bisa jadi pemimpin semua, harus ada yang diangkat ya. Karena tidak mungkin seorang semua jadi pemimpin dewe-dewe, gimana? Maka lalu inilah lalu musyawarah, diangkatlah pemimpin rakyat. Tetapi ada kewajiban, pemimpin itu mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu ada permusyawaratan perwakilan, ada DPR, ada MPR, yang jadi presiden harus bertanggung jawab kepada MPR, kepada DPR. Kan indah sekali dalam Islam ada itu semua. Maka ketika kita berbicara tentang Islam, kaitannya dengan sendirinya sudahlah, dengan sendirinya sudah jalan itu. Dan memang karena Islam itu luas, perlu penjabaran terus dari kita, dan ada hal yang mungkin ya, entah itu apa, ada unsur sengaja atau tidak, atau karena ketidakmengertiannya sejarah, apalagi yang muda-muda sekarang ini, hati-hatilah. Kadang-kadang merasa ada yang kurang pas karena tidak bermerek Islam. Nah, ini yang hati-hati. Padahal Islam kan tidak perlu bermerek Islam ya. Ya. Jual beli di pasar. Orang kalau ada orang yang lama-lama, saya beli ya. Iya, saya jual. Apakah harus saya beli secara Islam ya? Tapi kan berjalan. Ya, berjalan. Tolong menolong tadi. Ini kan tidak perlu dikatakan ini ajaran Islam loh ya. Enggak. Tapi ya itulah Islam. Cuman kadang-kadang yang sekarang ini ya, ini yang perlu kita cermati, seolah-olah harus bermerek Islam. Padahal Islam itu nggak perlu merek sebenarnya. Dalam artian yang penting kelakuannya, amalnya, ya toh, bukan mereknya, tapi ya, perbuatannya bener nggak, itu aja. Jadi kalau ada anak-anak muda sekarang yang kadang-kadang seperti kok kurang pas dengan Pancasila barangkali ya, nah, ini yang perlu disampaikan, karena mereka kadang-kadang menggunakan jargon Islam. Maka sampaikan, misalnya Islam itu nggak perlu merek lah, nggak terlalu perlu mereknya Islam. Amalnya sajalah, perbuatannya saja seperti Nabi, sudah Allah, Al-Quran, dan selesai sudah. Nah, ini supaya apa? Hal yang ada di lingkungan kita disebut dengan al-urf. Orang mengatakan kebiasaan yang berlaku di tempat. Islam menghargai al-urf. Lalu ada perintah amal ma'ruf, ada amar ma'ruf. Ma'ruf itu kan sesuatu yang baik. Contohnya ya, kalau di Madura, orang Madura, kalau mau lewat di banyak orang, dia sampai membungkukkan badan kan? Iya. Tangannya turun. Ngomong lagi, pangapora. Itu namanya al-urf. Kalau baik dihargai oleh Islam, terus kan nggak apa-apa. Nah, demikian juga skala besar. Pancasila sudah disepakati dan itu baik. Al-urf Indonesia, ya, tatanan yang di Indonesia yang namanya Pancasila, baik, tidak bertentangan dengan agama.
Kenapa harus diotek-otek lagi? Nah itu loh. Ya sama dengan itu tadi. Orang mau ngelewati orang tua-tua, pembukaan badan, nggak usah tanya apa ada dalilnya, nggak usah. Maaf sekarang kadang-kadang tanya, apa dalilnya ada? Dalilnya itu al-urf namanya. Ma'ruf, sesuatu yang baik. Silakan jalan. Wong Islam itu sak dunyo. Tidak harus kayak orang Arab semua, enggak. Coba Islamnya Amerika. Saya pernah lihat tawaf itu, tawaf sunnah itu ya. Yuk kaosan nih. Pakai songkok itu, songkok Amerika. Loh, masa salah itu ya? Oh, itu kebiasaannya orang sana dan tidak salah dalam pandangan agama. Nah, semacam ini mungkin yang muda-muda ini harus ayo gimana? Islam itu luas, menghargai semua yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keislaman. Kan gitu aja, terutama akidah. Udah. Apakah Pancasila nanti disalahkan karena berbunyi ketuhanan yang Maha Esa? Apa itu? Karena tidak berbunyi la ilaha illallah. Kan itu ya? Padahal ketuhanan yang Maha Esa ya la ilaha illallah kan? Iya, Pak. Cuma pakai bahasa kita, bahasanya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Terus mau diuket-uket, wah ini tidak Islami. Kan salah kita, buyar kan negara. Tukaran malah. Nggak jadi sholat. Nah, ini yang harus bagi yang muda-muda untuk dicoba, dicermati dulu, dipikir yang lebih luas lagi manfaat dan mafsadahnya dari suatu pendapat-pendapat kita, sehingga Islam itu ada satu kaidah yang mungkin kita yang mahasiswa Islam itu banyak tahu, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, darul mafasid, menghindarkan kejelekan didahulukan daripada berbuat baik. Jadi mencegah kejelekan, keburukan didahulukan daripada kita akan berbuat baik. Dahulukan, mencegah dulu lah. Kerusakan kalau kita perkara Pancasila diungkit-ungkit bisa rusak. Orang Bali pecah, orang Papua pecah, orang Ambon pecah. Kalau Pancasila dirubah, nomor 1 la ilaha illallah. Iya toh? Kan orang Bali nggak mau, orang Ambon nggak mau, orang Papua nggak mau, kan pecah namanya. Loh, ini dihindari. Ini sudahlah, biar ketuhanan yang Maha Esa, orang Bali menerima, orang Ambon menerima, orang Papua menerima. Versi mereka silakan. Kan kita la ikraha fiddin, harus memaksakan agama. Nah, ini kepada yang muda-muda terutama ya. Ya memang kita maklumi kadang-kadang mendengar Islam, wah, ya kan gitu. Tapi kadang-kadang mereka bukan tidak kalau saya bilang, belum luas, pandangannya belum luas. Bukan tidak luas, belum. Insya Allah suatu saat lah semacam ini, kalau sudah mendengar dari yang sepuh-sepuh, dari stakeholder, ungkapan itu, nah diharapkan nanti anak-anak yang muda-muda ini terbuka, luas wawasannya. Kenapa? Harus menjaga Indonesia. Apa mau menghancurkan Indonesia? Enggak. Ya. Maunya memang kan gini ya. Tapi daripada rusak, ya Indonesia rusak, buat apa? Kita tidak bisa sholat, nggak bisa hari raya, tukaran toh. Nah, ini yang tidak kita inginkan sebenarnya. Makanya para sepuh, ayo Pancasila terima. Jadi masih ada lagi? Iya, berarti dari penjelasan Pak Sudik yang sangat luar biasa membuka wawasan baru ini, sudah dapat disimpulkan bahwasannya Pancasila itu dan agama Islam tidak bisa dipisahkan bahkan. Ya apa ya? Kalau dari berangkatnya tadi awal, kalau boleh secara pribadi saya mengatakan, lahirnya Pancasila dari Islam. Tokoh-tokoh di dalamnya adalah orang Islam. Penggunaan bahasanya coba, bahasa agama.
permusyawaratan, permufakatan, apa musyawarah mufakat ada kan dalam Islam. Kemudian hikmah, kebiasaan dalam apa itu, pokoknya istilah-istilah dalam rangkaian kalimat Pancasila itu kan semuanya Islam. Kenapa harus kan gitu? Sehingga tinggal pelaksanaannya saja itu yang lebih penting. Sama dengan saya katakan tadi, Islam itu nggak usah pakai merek Islam, tapi pelaksanaannya Islamnya bagus. Nah, orang ini seharusnya tidak perlu gembor-gembor saya Pancasila, nggak perlu. Laksanakanlah apa kata Pancasila, bagus. Musyawarah mufakat, laksanakan. Udah. Kadang-kadang ada orang hanya kepengen merek ya. Oke, jadi Islam dengan Pancasila no problem, udah sejalan dah. Tinggal kita yang muda-muda yuk, kayak kamu ini yang muda-muda ini yang mengatakan Islam dan hubungkan dengan Pancasila, gimana mengeterapkan Pancasila yang nilainya Islami. Nggak perlu, saya tadi contoh Ketuhanan Yang Maha Esa nggak perlu diganti la ilaha illallah, nggak perlu. Udahlah, itu nilainya orang Islam, la ilaha illallah. Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, pakai semua orang Indonesia, rukun. Mungkin ini, tapi ini pendapat-pendapat yang monggo nanti kita sharing lebih jauh lagi ya. Ya, Pak. Sampun. Sampun. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat dan ya bisa dijadikan tambahan info, tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semuanya. Nuwun ya. Assalamualaikum.